Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur sekali lagi karena kita mempunyai kesempatan untuk mengadakan perjamuan kudus sekali lagi. Dengan tidak membuang waktu, marilah sama-sama kita masuk ke dalam kebaktian perjamuan kudus. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus, karena Engkau lah yang layak ditinggikan. Engkau yang mulia, Engkau yang agung. Oh, kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, mari katakan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, hanya Engkau Yesus, Raja mulia. Haleluya, Engkau agung Tuhan. Tuhan, dalam panggilan-Mu yang mulia bagi hidup kami, tidak akan kami pernah sesali karena janji kesetiaan-Mu selama-lamanya bagi kami. Kami bersyukur padamu, Yesus, Kau pengharapan kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Hanya Engkau Yesus, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Hanya pada janjimu kami percaya untuk melayanimu, mengikutimu seumur hidup kami. Karena Engkau Tuhan, karena Kau yang berkuasa. Haleluya. Allah Maha Kuasa dan Kekal, oleh Roh-Mu seluruh tubuh gereja diperintah dan dikuduskan. Dengarlah doa kami bagi semua umat-Mu yang setia, supaya masing-masing dalam panggilan dan pelayanannya melayani Engkau dalam kekudusan dan kebenaran, untuk kemuliaan nama-Mu, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah Yesus berjalan dari bandar ke bandar, dari pekan ke pekan. Dia mengajar di Saumaah dan menyampaikan Injil tentang kerajaan Allah, serta menyembuhkan semua penyakit dan kesakitan. Apabila Yesus melihat orang yang ramai itu, Dia berbelas kasih terhadap mereka kerana mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian banyak sekali, tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya menghantar pekerja untuk menuai." Yesus memanggil 12 orang muridnya, lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan. Nama 12 orang itu ialah Simon yang dipanggil Petrus, dan saudaranya Andreas, Yakobus dan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Zebedius, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius yang dahulunya pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Patriot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus 12 orang murid itu dengan petunjuk demikian, "Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Pergilah dan kabarkanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkan orang yang mati, ubati orang yang berpenyakit kusta, dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian." Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk minggu ini, dan kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Petikan firman Tuhan kita untuk khotbah minggu ini adalah daripada Injil Markus, pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Dan saya akan membacakan petikan ini.
Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Zilot, dan Yohanes Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, saudara, jika kamu mau melakukan sesuatu tugas yang besar, mestilah kamu mengumpulkan satu pasukan untuk kamu selesaikan tugas itu, kan? Dan siapakah yang kamu panggil? Nah, petikan firman Tuhan untuk kali ini yang saya bacakan sebentar tadi ini menceritakan bagaimana Yesus memanggil 12 muridnya untuk melaksanakan tugas yang luar biasa, yaitu pemberitaan Injil atau kabar baik ke seluruh dunia. Saudara boleh baca senarai nama mereka itu yang dipilih itu dalam ayat 16 sampai 19. Dan cerita ini juga boleh didapati di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4 dan Injil Lukas pasal 6 ayat 13 sampai 16. Dan dalam petikan yang kita pilih minggu ini, di sini Yesus memanggil mereka dari kalangan orang kebiasaan, orang biasa-biasa, dan paduan jaringan mereka itu adalah luar biasa. Maka itu marilah kita terokai petikan ini dengan lebih dekat, khususnya kita melihat ayat 13 dan 14. Dan apakah yang kita dapat pelajari dari dua ayat ini? Yang pertama, ayat 13. Yesus memanggil. Ini adalah panggilan. Dikatakan bahwa Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dia kehendaki. Dan mereka pun datang kepada Yesus. Saya percaya ramai orang sebenarnya berduyun-duyun mengikuti Yesus pada waktu itu. Tetapi untuk tugas ini, Yesus memanggil mereka yang dia kehendaki sahaja. Dan mereka itu datang kepada Yesus, yang 12 orang itu. Nah, sampai pada hari ini, Yesus masih memanggil orang untuk melayani gereja Tuhan. Tetapi Yesus tidak memaksa. Dia tidak memaksa kita mengikuti Dia. Bila Yesus memanggil, kita bebas menerima, menyahut panggilan itu. Kita juga bebas untuk menolaknya. Tapi mungkin sekarang ini Yesus sedang memanggil engkau. Datanglah kepada Yesus. Dia masih mencari sukarelawan. Dia masih tetap memanggil. Seperti dalam firman Tuhan Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 yang berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk kami? Itu yang pertama dalam cerita ini. Yesus memanggil. Yang kedua, kita melihat di sana Yesus melantik. Ayat yang ke-14 berkata, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Di sini Yesus menetapkan atau memilih atau melantik atau menthabiskan 12 orang itu
menjadi muridnya. Nah, kenapa 12 orang? Mungkin karena angka ini menggambarkan 12 suku Israel. Tetapi yang penting di sini yang kita mau lihat hari ini adalah bukanlah angka itu secara literal, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan. Itu yang penting. Tujuannya adalah untuk menyertai Yesus dan untuk memberitakan Injil. Diutus untuk memberitakan Injil. Itulah panggilan atau kerja murid-murid Yesus sampai hari ini. Ada banyak jenis kerja. Ada kerja yang harus keluar dan ada kerja yang harus tinggal di rumah. Ada kerja guna tangan, ada kerja guna pikiran, ada kerja menarik perhatian kepada diri sendiri, ada kerja yang tidak pernah akan disaksikan orang. Tetapi mata Yesus sentiasa mencari orang-orang untuk menyertainya dan melantik mereka untuk tugas penjangkauan sampai hari ini. Dalam paroki kita sekalipun, ia berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, adalah dia mengutus murid-muridnya. Seterusnya di dalam ayat ke-14 ini, berkata seperti ini. Ia menetapkan 12 orang itu untuk menyertai dia, untuk diutusnya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Di sini Yesus melantik 12 murid itu untuk menyertai dia dan diutusnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik. Ini bermaksud, saudara, bahwa murid Yesus ini adalah utusan untuk memberitakan Injil. Mereka dilantik untuk menyertai Yesus dan mereka diutus untuk memberitakan Injil. Seseorang murid Yesus itu, bahkan murid Yesus yang dipanggil ini, mereka ini bukan hayal sambil terjun ke dalam kancah pelayanan tanpa sadar. Tidak. Mereka ini sebenarnya membayar harga yang mahal. Seseorang murid Yesus itu suka belajar dan dia rendah hati. Orang yang diperlukan Yesus dalam pelayanan adalah orang yang bersedia belajar setiap waktu. Dan setiap waktu semakin dekat dengan Yesus. Di sebaliknya, saudara, orang yang tertutup pikirannya tidak dapat melayani Yesus sepenuhnya. Ada kalanya kegiatan di dalam gereja itu, gereja modern itu menjadi kompleks. Kita sibuk dengan jawatan kuasa ini, kita sibuk dengan pentadbiran itu dan sebagainya, itu dan ini. Tujuannya ialah untuk memastikan jentera gereja atau jentera paroki itu berjalan dengan lancar. Namun kita mesti sadar bahayanya, yaitu bahaya bahwa sekiranya ia dilakukan oleh manusia yang tidak ada hubungan pribadi dengan Yesus, maka semua itu tidak akan bermakna sedikit pun. Itulah pentingnya seseorang murid itu dipanggil, dipilih, dilantik, dan diutus. Yesus juga mengutus kamu, mengutus kita semua. Yesus memanggil, Yesus memilih, Yesus melantik, Yesus mengutus. Dan rantai
rangkaian ini tidak pernah terputus sampai pada hari ini. Hal ini amat penting. Orang Kristen adalah juga utusan atau duta Kristus. Pada waktu kamu keluar dari rumah, kamu sebenarnya membawa bersamamu Injil itu, keindahan guru kita itu, Yesus Kristus itu, Tuhan dan penyelamat kita. Kita tidak memberikan pendapat pribadi kita yang sempit untuk ditawarkan kepada manusia. Di sebaliknya kita membawa berita kepastian keselamatan yang ada di dalam Kristus. Dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Rasul Paulus berkata seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itulah yang dibawa oleh seorang murid Yesus. Oleh yang demikian saya mendorong kita semua. Marilah kita sertai pelayanan di dalam gereja kita. Karena di dalam gereja kita itu ada jaringan yang sangat luar biasa. Di dalam gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu dikumpulkan oleh Yesus. Dan jalinan dan jaringan itu sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan demikian? Mari kita lihat di dalam petikan ini. Di dalam petikan ini sebenarnya saudara ada dua latar belakang pribadi murid Yesus ini. Yang menjadi contoh jaringan yang luar biasa yang ada di dalam gereja Tuhan. Pertama, mereka ini dipilih dari orang kebiasaan dan melakukan pekerjaan luar biasa. Secara umumnya kita ketahui bahwa murid-murid Yesus itu terdiri daripada golongan nelayan. Rata-rata mereka ini tidak kaya, tidak terdidik, tidak berpangkat dan sebagainya. Dan kita pun bertanya, mengapa Yesus tidak memilih muridnya dari kaum bangsawan atau dari istana. Yesus memang mau memakai semua orang. Tetapi kita tahu satu hal ini. Pertama, kita tahu bahwa Tuhan tidak memandang rupa. Dia mencari semua orang yang bersedia melaksanakan kerjanya yang luar biasa. Dalam petikan ini, mereka ini adalah orang kebiasaan. Yang kedua, Yesus melihat di dalam diri manusia itu dari apa sekalipun latar belakangnya. Yesus melihat dalam diri manusia itu. Dia memilih murid itu berdasarkan kepada apa yang mereka boleh menjadi. Kalau mereka serahkan diri mereka di bawah kuasa dan pengaruh Yesus. Justru itu saudara dan saudari sekalian. Janganlah kamu berpikir. Janganlah kita berpikir bahwa kita ini tidak punya apa-apa untuk diserahkan kepada Yesus. Karena Yesus akan menerima satu-satunya yang kamu berikan kepada Dia itu. Dan Dia akan memakainya. Dan Dia akan mengubahnya menjadi satu kegemilangan. Mari kita lihat maksud ini.
dalam perkara yang kedua. Yang kedua ini ada jaringan luar biasa di dalam gereja Tuhan. Nah, selain daripada golongan nelayan, murid-murid Yesus itu, yang dia pilih itu, Yesus juga memanggil Matius dan Simon, dua pribadi ini. Siapakah mereka ini? Matius ini juga dikenali sebagai si pemungut cukai. Tetapi dia ini dianggap pengkhianat dan tali barut penjajah Rom ketika itu. Orang Yahudi, orang Israel membenci pemungut cukai karena hal itu. Tetapi Yesus pilih dia. Yesus pilih Matius. Yang kedua itu adalah Simon. Simon itu juga dikenali sebagai orang Zelot. Dan orang Zelot ini adalah lawannya pemungut cukai ini, Matius. Josephus ini seorang sejarawan Israel mengatakan bahwa orang Zelot ini adalah pejuang pembebasan Israel daripada penjajahan Rom ketika itu. Josephus berkata, orang Zelot sanggup mati demi kebebasan bangsanya. Dia juga berkata, sekiranya Simon ini bertemu dengan Matius di lingkungan yang berbeza, di luar lingkungan Yesus, katanya, Simon ini tidak teragak-agak mencucukkan pisau tajam ke dalam tubuh Matius ini. Mereka bermusuhan maksudnya. Tetapi Yesus pilih dia juga. Dan kini mereka berada dalam satu pasukan Yesus. Luar biasa bukan? Bermusuh tetapi dalam satu pasukan sekarang. Tetapi inilah kebenaran yang hebat, yang luar biasa. Yaitu bahwa apabila manusia mengikut Yesus, dia akan belajar mengasihi satu sama lain. Seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Seperti yang Yesus ajarkan. Dia mengajar supaya kita mengasihi musuh kita. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, itulah yang terjadi pada Matius dan Simon. Matius si pemungut cukai dan Simon orang Zelot itu. Sekarang mereka berada dalam satu pasukan yang diutus ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Sehingga kesannya sampai pada hari ini, kita di Telupi ini pun menjadi murid Yesus. Karena rangkaian jalinan orang-orang yang seperti ini. Nah, kita yang di dalam pelayanan gereja Tuhan ini, eloklah kita meniru sikap Matius si pemungut cukai dan sikap Simon orang Zelot ini. Demi Yesus, salah paham mereka boleh ketepikan. Demi Yesus, salah paham kita boleh diselesaikan. Syaratnya kalau Yesus yang menjadi ketua kita. Justru kalau Yesus memilih kita, maka dia memilih kita itu seadanya kita dan menjadikan kita alat bagi kemuliaannya. Itulah sebabnya sampai pada hari ini kita boleh menyaksikan jutaan manusia dari segala bangsa dan latar belakang dunia. Mereka ini, kita ini menyembah Yesus, dapat menyembah Yesus. Itulah kebaikan Allah dan itulah cabaran untuk kita semua.
Lantaran daripada cerita ini, Yesus memilih murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Jadi saudara dan sekalian, daripada cerita ini Yesus memanggil murid-muridnya. Ketahuilah bahwa Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Seterusnya, Yesus memakai orang kebiasaan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia memakai dan memimpin orang-orang yang berlainan pendirian seperti Matius ini, seperti Simon ini, dan melakukan menjangkau dunia ini dengan luar biasa untuk kemuliaan Allah Tritunggal kita. Nah, itulah dia pelajaran kita untuk minggu ini dari peristiwa Yesus memanggil murid-muridnya. Saudara, saya berharap semoga kita dapat menerapkan nilai-nilai ini dan cara Yesus ini menggembelingkan tenaga, memilih orang untuk menyertainya dalam satu pelayanan penjangkauan ini. Dan pelayanan kita juga di dalam paroki kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memanggil, memilih, melantik, mengutus murid-murid-Mu dari pelbagai latar belakang, dari pelbagai pendirian sekalipun. Kami berdoa semoga hal ini menjadi pegangan bagi kami dalam gereja Tuhan, di dalam paroki kami. Supaya gabungan murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya, dapat melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengakui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus. Dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom jemaah yang dikasihi Tuhan. Berikut merupakan beberapa cara untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita.
Cara yang pertama, transaksi melalui bank kepada St. Luke Mission Telupit di nombor akaun 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp bank in slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Puan Natalia Taikong di talian 016 824 9459. Cara yang kedua, serahkan kepada staf seperti nama berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Loris, dan Saudara Reli. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan kebenaran Archbishop. Paroki akan mengadakan perjamuan suci atas talian bermula pada 31 Mei 2020. Berikut adalah panduan penyediaan perjamuan suci atas talian. Menyediakan meja perjamuan. Gunakan kain putih atau kertas tisu sebagai alas meja. Kemudian, siapkan bahan-bahan perjamuan. Anda boleh menggunakan roti biasa ataupun biskut. Sediakan juga wine atau jus buah seperti anggur, ribena, atau minuman perisa ros. Kemudian letakkan atas meja perjamuan dan tutup dengan kain putih. Setelah selesai doa pengudusan oleh padri melalui ibadah atas talian, ketua keluarga atau seorang yang matang rohani dengan tangan yang sudah dibersihkan bolehlah memberikan roti dan wine kepada anggota keluarga. Ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran. Akhiri dengan doa Tuhan, mengikuti atur cara kebaktian atas talian. Marilah kita bertekun di dalam doa untuk pemulihan dan belas kasihan Allah atas dunia ini. Sekian saja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Hai anak-anak, hafalan ayat Alkitab untuk minggu ini diambil daripada Matius 10 ayat 7. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk mengongsikan kepada orang lain tentang Yesus Kristus menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jangan lupa untuk adik-adik catatkan ayat ini di dalam buku atau kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, jumpa minggu depan.
Marilah kita mengakui dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Bersama-sama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja, mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Mari kita semua tenang di dalam doa ini. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsaran kematian-Nya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah
Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Inilah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus, karena Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang mulia, Engkau yang agung. Oh, kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, mari katakan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, hanya Engkau Yesus. Raja mulia,